Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan arsitektur terdistribusi. Kelompok kami memiliki anggota, pertama saya, M. Rizky Maulana, kedua Irfan Sutiawan, ketiga Oscar Haris Ngaratu, yang keempat Nanda Irsyad Muzamil, yang kelima Nisrina Salsabila. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu tentang apa itu arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah sistem di mana komponen perangkat lunak atau perangkat keras terletak pada komputer-komputer yang terhubung melalui jaringan. Tujuannya yaitu meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh Irfan Sutiawan. Silakan. Baik, selanjutnya itu sejarah singkat arsitektur terdistribusi. Pada tahun 1970, sistem terdistribusi pertama kali muncul dengan model client server. Kemudian pada tahun 1980-an, penggunaan jaringan LAN berkembang pesat di era modern. Nah, di, 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 di era modern panggil something dan next. Kemudian karakteristik utama arsitektur terdistribusi. Yang pertama itu skalabilitas, yaitu mampu menambah kapasitas dengan menambah kode. Yang kedua, fault tolerance, yaitu kemampuan untuk tetap berjalan meskipun ada kegagalan. Yang ketiga, yaitu transparan, yaitu sebuah sistem terlihat sebagai satu entitas meskipun terdiri banyak kode. Next. Evolusi model arsitektur terdistribusi. Client server, mode paling sederhana. Peer-to-peer, tiap node bertindak sebagai client dan server. Multi-tier arsitektur, pemisahan fungsi menjadi lapisan-lapisan, presentasi, logika bisnis, dan data. Service-oriented arsitektur, mengorganisasikan aplikasi sebagai layanan yang terhubung. Next. Arsitektur terdistribusi modern, cloud computing infrastruktur yang menyediakan sumber daya komputasi on demand melalui internet. Microservice, aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang terpisah masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Serverless arsitektur, pengembangan tanpa perlu memikirkan server, di mana penyedia layanan cloud menangani semua infrastruktur. Next. Untuk slide berikutnya yaitu tantangan arsitektur terdistribusi. Ya, sebagaimana sistem pastinya itu di zaman yang semakin berkembang pastinya akan ada tantangan-tantangan ataupun ancaman-ancaman bagi sistem itu sendiri. Nah, diantaranya yang pertama itu kompleksitas, yaitu mengelola banyak komponen dan komunikasi antar node. Yang kedua yaitu kepada keamanan arsitektur itu sendiri, yaitu ancaman yang lebih besar karena distribusi data dan layanan. Yang tiga yaitu sinkronisasi, menjaga konsistensi data di seluruh sistem.
Ya, untuk slide berikutnya itu teknologi terkini dalam arsitektur terdistribusi. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu Kubernetes, yaitu orkestrasi kontainer untuk aplikasi yang mempunyai skala yang besar. Yang kedua itu ada Apache Kafka. Apache Kafka yaitu platform streaming terdistribusi untuk pengiriman pesan secara real time. Dan yang ketiga itu ada blockchain. Nah, blockchain itu adalah desentralisasi dalam arsitektur berbasis ledger untuk keamanan dan transparansi. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh penerapan dari arsitektur terdistribusi. Dalam hal ini kita punya 3 contoh program software, di antaranya adalah Netflix, di mana Netflix ini menggunakan microservice untuk mendukung miliaran permintaan per hari. Yang kedua juga kita punya Amazon Web Service atau biasa kita sebut dengan AWS, di mana ini merupakan infrastruktur cloud terdistribusi terbesar di dunia. Lalu yang ketiga kita punya Bitcoin dan Ethereum, di mana ini merupakan blockchain terdesentralisasi yang mendukung cryptocurrency. Next. Oke, kita masuk ke penghujung materi, di mana kesimpulannya adalah arsitektur terdistribusi telah berkembang dari model client server sederhana hingga menjadi sistem yang sangat kompleks. Teknologi modern seperti cloud, microservice, dan blockchain mempercepat adopsi arsitektur terdistribusi. Meskipun menawarkan banyak manfaat, arsitektur ini juga menentukan tantangan baru yang perlu diatasi. Oke. Baik, Oke. berikut Untuk presentasi penutupan. dari kami. Penutupan. Sekian dari Oke. kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau salah ucap. Terima kasih.